أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sobat Marfa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab, masih pelajaran dasar yang wajib kita pelajari di dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang kalimah. Kita sudah mempelajari bersama bahwasannya kalimah ada 3 macam, yaitu ismun atau al-ismu, kemudian fi'lun atau al-fi'lu, kemudian harfun atau al-harf. Kita ketahui bahwasanya kata merupakan kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki sebuah makna. Baik. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang isim, alangkah baiknya kita harus mengetahui definisi isim tersebut atau at-ta'rif anil isim. Baik. Amamakum jami'an, sobat TV, Marfa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ismu, na'am, huwa kalimatun tadullu ala syai'in mahsusin, ya, au ghairi mahsusin wala taqtarinu bi zamanin, ya. Nah, di dalam isim tersebut adalah sebuah kata yang menunjukkan atas sesuatu yang ada wujudnya atau terlihat atau bisa kita lihat dengan panca indera, ya, atau dia tidak terwujud, ya. Dengan kata lain, dia tidak bisa terlihat dengan panca indera kita. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syaratnya adalah wala taqtarinu bizaman, dan kata tersebut atau kalimat tersebut yang tidak berkaitan dengan zaman, tidak terikat dengan waktu. Baik, kita bahas satu persatu, ya, dari ta'rif anil isim tersebut. Yang pertama, ya, ala syai'in mahsusin, ya, syai'in atau syai'un mahsus, ya, mahsus, mahsusun, ya, mahsusin, syai'u mahsusin, ya. Ini syai'un mahsusun, yaitu diantaranya adalah, ya, nama al-insan, ya, insanun, al-insanu, ya, yaitu nama orang. Ya, nama orang di sini bisa Muhammadun, Muhammadun. Kemudian Zaidun, dan nama orang yang lainnya, baik nama orang untuk pria ataupun nama orang untuk wanita, masuk ke syai'un maksusun. Kemudian yang kedua yaitu an-nabatu, ya, an-nabatu, yaitu nama untuk tumbuhan atau tanaman, baik pohon ataupun bunga, ya, ataupun, ya, buah-buahan. Ini bisa kita masukkan ke sini. Contohnya burtuqalun, ya, burtuqalun artinya apa? Artinya buah jeruk, ya. Kemudian zahratun, ya, zahratun artinya bunga mawar, ya, bunga mawar, dan nama-nama yang lain dari an-nabat atau tanaman. Kemudian yang ketiga al-hayawan, ya, al-hayawanu, ya, nama binatang. Di sini ada filun,
ya, filun, kemudian asadun, dan nama binatang yang lainnya. Ya, filun artinya ya gajah, kemudian asadun artinya singa. Kemudian yang keempat yaitu al-jamadu. Ya, al-jamadu ini adalah ya nama benda. Nama benda banyak ya di sekitar kita. Salah satunya contohnya adalah kitabun, kemudian baitun, ya, kitabun, atau kalau bukan baitun ya kita kursiyun, ya, kursiyun. Ya, ini adalah isim ya yang syai'un mahsus. Ya, di sini ada al-insanu, ada an-nabatu, ada al-hayawanu, dan ada al-jamadu. Berikut ya contoh-contohnya dari masing-masing ya kalimat syai'un mahsus. Baik, yang kedua ya, yang kedua syai'un ghairu mahsusin. Ya, kalimat yang kedua ya dari sini yang kedua kita tulis ya syai'un ghairu mahsusin. Ya, yaitu sesuatu yang tidak ada wujudnya atau tidak bisa kita lihat atau kita sentuh dengan panca indera kita. Apa saja? Di sini ada al-makanu, ya, yaitu nama tempat. Ya, kemudian az-zamanu, ya, nama waktu. Kemudian as-sifatu, ya, nama sifat. Ya, nama sifat. Contoh al-makan. Al-makan madrasatun. Madrasatun. Ya, contoh dari isim anil makan. Kemudian isim anis zaman. Sobahun. Sobahun, lailun, ya. Nah, ini termasuk isim zaman. Kemudian as-sifatu adalah nama sifat. Contoh rahimun. Ya, rahimun. Ya, sifat. Ya, kemudian layyinun. Ya. Nah, ini ya. Jadi isim kalimatun tadullu ala syai'un ghairu mahsusin ada 3, al-makanu, az-zamanu, as-sifatu. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis dari kalimat tersebut, di sini ada syarat wala taqatarinu bizamanin. Ya, semua kalimat tentang isim baik yang mahsus atau yang ghairu mahsus syaratnya tidak terikat dengan waktu semuanya. Ya, baik dari nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, kemudian nama benda, ya, kemudian nama tempat, nama waktu, dan nama sifat, ini semuanya tidak terikat dengan waktu. Baik, setelah kita mengenal pengertian dari isim, kita mempelajari alamatul isim. Mungkin sobat Manfaat TV sudah ada yang mengetahui apa tanda-tanda isim tersebut. Alamatul isim. Alamatul ismi, ya. Alamatul ismi, sobat Manfaat TV mungkin ada yang sudah mengetahuinya, namun banyak sekali yang belum mengetahuinya. Maka dari itu insya Allah akan dijelaskan di pelajaran pada siang hari ini, pada pertemuan yang berbahagia ini. Tanda-tanda isim yang pertama, ya, dia dapat menerima alif lam, ya, dapat menerima alif lam. Contoh Allahu, kemudian al-baitu, al-baitu,
Nah, ini dan nama-nama yang lainnya yang tadi baik yang maksus ataupun ghairu maksus, ini semuanya bisa menerima alif lam. Kemudian yang kedua, dapat menerima tanwin. Ya, dapat menerima tanwin. Contoh, ya, baitun. Kemudian kitabun. Kemudian Muhammadun. Ya. Kecuali lafaz Allah ini tidak menerima tanwin. Lafaz Allah ya itu harus menggunakan alif lam. Ya, harus menggunakan alif lam untuk lafaz Allah. Karena ini merupakan lafzun khusus ya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima tanwin. Tapi dia menerima alif lam untuk lafaz Allah. Kemudian yang ketiga, dia bisa berharokat kasrah. Kasrah atau kasratain. Contoh, ya, fi baitin. Ya, kemudian fi al-bait. Fi al-baiti. Ya. Untuk tanda isim yang ketiga ini ya, untuk bisa menjadi harakat kasrah, maka di sini diperlukan huruf jar ya, atau huruf khafat yang bisa menyebabkan isim tersebut berubah harakatnya menjadi kasrah atau kasrah tain. Ya, kapan isim berubah harakatnya menjadi kasrah tain? Jika dia tidak ya ada alif lam dan sebelumnya ada huruf jar atau huruf khafat yang menyebabkan isim tersebut berubah harokat akhirnya dari harokat asalnya yaitu dhammah tain menjadi kasrah tain. Namun jika isim tersebut ada alif lam ya, sebelumnya ada huruf khafat, maka isim tersebut berharokat kasrah saja tanpa tanwin. Ya, mudah-mudahan sobat Marfat TV bisa memahami ya perbedaan dari dua contoh tersebut di tanda yang ketiga, kasrah atau kasrah tain, bisa berharokat kasrah atau kasrah tain. Kemudian yang keempat ya, bisa kemasukan huruf nida ya, an-nida ya, yaitu huruf panggil, memanggil. Apa saja hurufnya? Salah satunya adalah ya. Ya, ketika ada sebuah kata sebelumnya huruf ya, maka dia itu adalah isim. Contoh, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya, setiap isim, setiap kalimat yang didahuluinya sebelumnya huruf nida yaitu ya, maka dia adalah isim. Inilah 4 tanda ya yang bisa sobat Marfat TV mengetahuinya. Mungkin ya untuk jenis-jenis isim tersebut akan dijelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah biiznillahi taala. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini. Jangan lupa untuk selalu di like, share, dan subscribe supaya bisa mendukung channel Marfat TV supaya lebih memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih berguna untuk sobat Marfat TV sekalian. Nakhtatim liqa'ana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.